Selamat pagi, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kami akan menyampaikan partalisan kegiatan sepekan GKI Gondomanan. Yang pertama, ibadah minggu ini. Ibadah minggu ini, tanggal 12 September 2021, dilaksanakan dalam rangka HUT ke-35 LPM Pelita Kasih, bertemakan melayani secara utuh, dan akan dilayani oleh Pendeta Corvinus Wahyu Nugroho. Atas pelayanannya kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan secara rutin setiap hari Minggu pukul 11.00 WIB secara daring atau online. Bagi Bapak, Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ibadah sekolah minggu ini dapat menghubungi Bapak Trianto di nomor 0838 6952 6390 seperti tercantum di layar berikut. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menginginkan informasi lebih lanjut mengenai GKI Gondomanan dan berkeinginan untuk mendapatkan warta digital GKI Gondomanan, dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon 0274 376 836 atau di nomor WA 0882 1623-3311 setiap hari dan jam kerja. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku, Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian hari ulang tahun ke-35 LPM Pelita Kasih ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dan damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama mengingat penyertaan Tuhan dalam pelayanan kita, di mana dalam ibadah ini kita bersama mensyukuri berkat Tuhan atas pimpinannya selama 35 tahun bagi pelayanan LPM Pelita Kasih yang menjadi perpanjangan tangan pelayanan GKI se-Yogyakarta dalam pelayanan sosial kemasyarakatan. Mari kita saksikan bersama pelayanan LPM Pelita Kasih dalam tayangan berikut. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Pada ibadah saat ini, kita akan bersama menggumuli tema melayani secara utuh dengan meneladani Tuhan Yesus yang selalu melayani secara utuh dalam setiap karyanya. Kiranya ibadah ini semakin memantapkan kita dalam melayani kita. Sekarang, marilah kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Bapa. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan, ini kami dengan segala kesalahan dan kelemahan diri datang kepadamu dalam doa-doa pengakuan dosa kami. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Kami undang jemaat untuk berdiri. Allah yang Maha Pengasih memberikan berita anugerah kepada setiap kita yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Yang demikian firman-Nya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama kita nyanyikan nyanyian dari nyanyian Kidung Baru 34,
bait pertama dan kedua. Setiap untukku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim yang panas, penghujan tuaian, surya rembulan di langit cerah. Bersama Allah memuji bersaksi akan setiamu yang tak bersela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Disilahkan untuk duduk dan kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa, kami siapkan hati kami untuk bersama mendengarkan, merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di tengah ibadah kami saat ini. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di minggu ini kita terima bersama dari bacaan Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Yang demikian firman-Nya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang yang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau."
Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, memelihara dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang selalu dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kita menghayati ulang tahun ke-35 LPM Pelita Kasih, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari bacaan Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 tadi dengan tema melayani secara utuh. Melayani secara utuh. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata melayani itu dipakai kata diakoneo. Lalu muncul diakonos, itu pelayan, pelaku, diaken. Diakonia itu pelayanan yang terkait dengan sosial kemasyarakatan. Jadi diakoneo itu suatu kegiatan untuk membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong orang lain dan membantu orang lain. Ini definisi melayani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau pengertian melayani secara umum. Jadi kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong orang dan membantu orang lain. Dari sisi arti saja, kita bersama menangkap bahwa melayani itu butuh totalitas. Melayani itu butuh kesungguhan, totalitas. Nggak bisa main-main, nggak bisa setengah-setengah. Nah, terkait dengan tema khotbah di minggu ini, maka melayani secara utuh itu berarti membantu orang lain atau memberi diri untuk menolong dan membantu orang lain secara utuh. Memang kemudian pertanyaannya, apakah mungkin itu kita lakukan, terlebih tatkala kita masih berada dalam kondisi pandemi. Memang berangsur-angsur sudah mulai kita rasakan pemulihan-pemulihan di sana-sini, namun realita yang terjadi adalah kita masih diperhadapkan pada situasi yang memang berbeda dengan situasi normal 1,5 sampai 2 tahun yang lalu. Termasuk sampai hari ini pun, sampai saat ini pun kita masih belum bisa mengadakan ibadah secara offline. Masih terus dilayani secara online di GKI Gondomanan terutama dan juga beberapa gereja yang lain. Nah, pertanyaan itu menggelitik kita ketika kita perlu untuk mencari jawab, apakah mungkin itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, bacaan Injil tadi menghantar kita untuk belajar secara langsung kepada Sang Guru sejati kita, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk bagaimana melayani secara utuh itu. Teks Markus 10, Injil Markus 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52 tadi berisi narasi tentang satu peristiwa di Yeriko yang di situ terdapat seorang pengemis yang buta bernama Bartimius. Kita mau belajar coba untuk lebih dalam lagi membreakdown teks ini di dalam, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi Bartimius ini bukan nama
utuh dari seseorang. Jadi nama kala itu selalu menyangkut nama orang tuanya. Karenanya di situ ada keterangan bahwa Bartimeus itu adalah anaknya Timeus. Nah, yang perlu kita tahu bersama adalah Timeus, orang tua dari Bartimeus ini, itu juga dalam kondisi buta. Sehingga seorang tua buta mempunyai anak buta pula. Kita bisa merasakan posisi atau kondisi baik secara fisik, baik secara psikis, sosiologis, maupun aspek-aspek lain dalam dan diri Bartimeus ini, yang dia harus menghadapi satu situasi yang mungkin buat kita kemudian kita akan berpendapat bahwa tidak mudah buat Bartimeus ini untuk kemudian bisa hidup beriman yang sungguh. Apalagi terkait dengan tema tidak mungkin bagi seorang Bartimeus ini untuk kemudian bisa melayani secara utuh. Nah, narasi berikutnya dalam teks kita belajar bersama bahwa ketika mendengar bahwa Yesus ada di Yeriko, orang banyak berbondong-bondong, orang banyak ada di area di mana Bartimeus berada. Bartimeus selalu berseru untuk memohon, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan ini kelihatannya biasa-biasa saja, kelihatannya bukan sesuatu yang istimewa, tetapi ketika kita tahu persis makna dari ungkapan Yesus anak Daud, kasihanilah aku, ini sebenarnya merupakan sebuah ungkapan iman yang penuh dengan kepercayaan dan keyakinan, sekaligus penyerahan diri dan pengharapan penuh akan pertolongan Allah. Karena Yesus menunjuk kepada personal Yesus, tetapi anak Daud yang dimaksud ini adalah bagian dari pengharapan mesianis orang-orang Yahudi, bahwa Mesias nanti akan lahir dari keturunan atau taler atau terah Daud. Sehingga implisit Bartimeus ini mau mengungkapkan Yesus, Mesias, kasihanilah aku. Ini bukan iman sembarangan, bukan iman yang keluar begitu saja dari seseorang tanpa sebuah proses kehidupan iman yang mematangkan kehidupan iman Bartimeus, sampai akhirnya ia dimampukan untuk menyatakan seruan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan tentu banyak orang yang tidak menangkap makna dari seruan dari Bartimeus itu, maka banyak orang pula yang kemudian menegur Bartimeus. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, implikasinya secara sederhana sajalah dalam kehidupan kita. Makna ungkapan-ungkapan iman yang kita ungkapkan di dalam kehidupan kita kan tidak semua orang memahami. Karenanya ya sah-sah saja dan wajar-wajar saja kalau kemudian banyak orang merespon dengan respon-respon yang mungkin bertentangan dengan pengharapan kita dan bertentangan dengan apa yang menjadi pernyataan kehidupan iman itu. Buat kita sebuah pengajaran bahwa kalau kemudian banyak orang yang menegur, kalau kemudian banyak orang yang belum ngerti, kalau kemudian banyak orang yang kemudian nggak sepakat dengan apa yang kita nyatakan di dalam kehidupan iman itu, ya kita belajar bersama dari Bartimeus ini. Kita diajar bersama untuk bagaimana juga kita memahami situasi seperti itu. Dan di tengah kerumunan orang banyak, Bartimeus ditegur, tetapi semakin ditegur, Bartimeus semakin menyatakan kehidupan imannya itu. Anak Daud lebih menegaskan lagi. Kalau yang pertama, ia mengungkapkan dengan ungkapan Yesus anak Daud, sekarang lebih detail lagi, langsung kepada pokok kehidupan, pokok penyataan imannya. Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus mendengar, Yesus meminta untuk memanggil yang berbicara dan bersuara atau berseru itu, dan akhirnya Bartimeus datang kepada Yesus. Yesus bertanya, apa yang kamu minta? Dan Bartimeus meminta sesuatu yang akan memerdekakan dia dari
tekanan fisik, tekanan psikis, tekanan sosial, dan beberapa aspek yang lain. Pelayanan yang dilakukan oleh Yesus atas permintaan Bartimius kemudian memerdekakan Bartimius menjadi pribadi yang kemudian merdeka karena pelayanan Yesus ini pelayanan yang bersifat menyeluruh atau utuh. Inilah yang kemudian menjadi poin dari firman ini, yang kemudian menghantar setiap gereja-gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, untuk kemudian termotivasi bagaimana mewujudkan pelayanan yang utuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus atau meneladani Yesus ini. Jadi kita sudah sampai poin, sebentar lagi, amin. Tinggal aplikasinya saja dalam kehidupan kita. Jadi Ibu Bapak, ini penting, kalau kemudian Sinode Gereja Kristen Indonesia, wilayah DIY terutama, kemudian mempunyai lembaga pelayanan masyarakat atau lembaga pengabdian masyarakat, Pelita Kasih yang saat ini ulang tahun yang ke-35. Saya ingat betul, waktu saya masih mahasiswa teologi, salah satu pembimbing saya adalah salah satu pendiri, bahkan sekretaris umum Pelita Kasih, Pak Inyoman Matius. Karena judul skripsi saya kala itu adalah pemahaman GKJ Watu Sigar tentang gereja misionaris tahun 96-97. Nah, apa yang dibicarakan, apa yang memotivasi gereja untuk kemudian melayani secara utuh itu, ya belajar dari Yesus, kita bersama bisa dihantar untuk kemudian termotivasi gereja-gereja itu melayani. Iki loh bentuk-bentuk pelayanan yang dikehendaki oleh Allah adalah pelayanan yang memerdekakan secara utuh. Bartimius bukan saja dimerdekakan dari tidak bisa melihat untuk kemudian bisa melihat, tidak hanya disembuhkan, tetapi kesembuhan Bartimius itu kemudian menghantarnya secara sosiologis, secara psikis, dan aspek-aspek lain termerdekakan. Nah, pelayanan yang begitu yang mestinya memotivasi gereja-gereja Tuhan, mendasari gereja-gereja Tuhan, termasuk mendasari pelayanan Gereja Kristen Indonesia Gondomanan terutama, dan semua gereja Tuhan dimanapun berada untuk melakukan pelayanan. Ada istilah pelayanan yang holistik, pelayanan yang menyeluruh, pelayanan yang utuh. Bagaimana gereja juga bersama menyentuh sebagian besar masyarakat Indonesia dengan karakteristiknya masing-masing. Mungkinkah gereja menyentuh para petani, mungkinkah gereja menyentuh para peternak, mungkinkah gereja menyentuh para usahawan, wirausaha, mungkinkah gereja menyentuh gerakan-gerakan kemanusiaan, mungkinkah gereja menyentuh bentuk-bentuk pelayanan yang memang sifatnya holistik. Kalau gereja mempunyai kompetensi misalnya, karena ada kapasitas di sana, dokter hewan, contoh saja yang kontekstual dengan GKI Gondomanan, atau di bidang manajemen, bagaimana berbisnis yang di era pandemi seperti ini, bagaimana mencikapi kehidupan untuk bisa bertahan, bahkan berkembang di tengah pandemi ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkinkah ini bisa dilakukan oleh gereja? Sangat mungkin, karena Tuhan memanggil kita untuk melakukan ke sana. Tadi baru saja saya share dengan majelis bahwa kami gereja kecil di desa itu juga menyentuh apa yang kontekstual di sana yang bisa kami lakukan. Kebetulan sebelum atau pada saat masih sekolah, kuliah, ini saya sudah mulai aktif di lembaga swadaya masyarakat. Dulu mulai dari Solo, kemudian dibesarkan, kemudian mendirikan sendiri, diserai yayasan sendiri, kemudian mengelola, mengembangkan sendiri, sampai akhirnya banyak belajar dari lembaga-lembaga pengabdian atau lembaga-lembaga pelayanan masyarakat yang bersifat holistik itu, untuk kemudian gereja nggak tabu lagi untuk membawa masuk dan bersama-sama para petani yang notabene tidak harus semua orang gereja dong, tidak harus semua orang Kristen dong, bahkan
kita bersama bisa mengadakan, sampai saat ini kami mempunyai internal control system Sidomulyo, di mana 90% lebih anggotanya itu adalah bukan orang Kristen. Terdiri dari petani-petani yang memproduksi hasil pertanian sehat. Saya tidak mau menyebutnya organik, tapi sehat. Kami mencoba untuk mengelola secara organisasi, kami mencoba untuk semua bisa kemudian ditempuh, termasuk pasar digital yang kami lakukan dalam kerjasama dengan Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa melalui Yayasan Trukajaya Salatiga. Kemudian kami membuat katalog sehingga ibu bapak saudara kalau mau berkenan membuka, nanti ada kelompok atau kantor pemasaran bersama di setiap klasis dengan sampel 33 klasis yang ada di Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa. Minimal ada 12 klasis yang sudah mempunyai kantor pemasaran bersama. Di mana ketika diklik link itu akan ada semua jenis produk jemaat-jemaat Gereja Kristen Jawa di klasis-klasis yang sudah mempunyai kantor pemasaran bersama. Kita bisa minta, kita bisa mengakses, kita bisa berkomunikasi dengan produsen-produsen yang ada di lingkungan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hanya contoh kecil saja bahwa gereja bisa melayani secara holistik. Tuhan memanggil kita untuk melayani secara utuh, maka Tuhan pun memampukan setiap kita, gerejanya, untuk bisa melakukan itu. Saya pernah mengatakan di sini ketika berbicara konteksnya yang sama tentang panggilan Tuhan secara holistik. Pak, itu boleh saja terjadi dan dilakukan oleh gereja-gereja besar, sedangkan gereja kami gereja kecil. Ibu bapak, di hadapan Tuhan, bahkan minggu yang lalu kita sudah belajar bersama tentang bagaimana kita di hadapan Tuhan itu sama. Dan tidak boleh memandang muka. Artinya tidak ada yang dibedakan di hadapan Tuhan. Artinya juga sama implikasinya dalam kehidupan kita, bahwa nggak ada gereja besar, nggak ada gereja kecil. Semua dipanggil dalam panggilan yang sama. Melayani secara utuh. Jadi jawabannya adalah, apakah gereja kecil bisa? Bisa, karena ada Tuhan yang sama, yang bekerja, menopang, menuntun, memberkati, dan memampukan. Kami menghayati itu di tengah kehidupan pelayanan jemaat yang saya layani, bersama dengan majelis, bersama dengan jemaat, bersama dengan komponen-komponen yang ada, bisa bekerja sama, berjalan bersama, dan mewujudkan bersama pelayanan yang utuh ini. Artinya, GKI Gondomanan juga pasti bisa mewujudkan ini. Kompetensi kita ada, sumber daya kita ada, dan tinggal bagaimana mewujudkannya dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena panggilan melayani secara utuh itu akan memampukan kita untuk bagaimana memerdekakan semua yang ada dan semua yang menjadi kebutuhan humanis kita. Baik kemerdekaan fisik, kemerdekaan psikis, kemerdekaan sosiologis, dan kemerdekaan yang lain. Selamat ulang tahun bagi LPM Pelita Kasih sebagai tangan panjang dari GKI untuk melayani masyarakat secara umum, dan Tuhan memakai pelayanan LPM Pelita Kasih menjadi berkat bagi semuanya. Pasti bisa dilakukan pelayanan secara utuh ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Dengan bangkit berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita satukan hati di dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan izinkan kami untuk belajar bagaimana kami melayani secara utuh. Engkau mengajar kami melalui firman-Mu dan teladan-Mu untuk memampukan kami dan memotivasi kami mewujudkan pelayanan holistik itu di dalam kehidupan kami. Di tengah penghayatan kami akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, setiap pribadi orang percaya, gereja-gereja Tuhan, dan juga lembaga-lembaga gerejawi yang menjadi tangan panjang gereja untuk bersama-sama menghayati kehendak-Mu dan mewujud nyatakan kehendak-Mu itu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama menyatukan hati di dalam doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, ya Allah. Tuhan mampukan para pemimpin bangsa kami untuk dalam kebijaksanaan-Mu menata, menjalankan roda pemerintahan. Dan Kau mampukan membantar kami, warga masyarakat bangsa ini, ke dalam kehidupan masyarakat bangsa yang damai sejahtera, diberkati dan menjadi berkat bagi semua. Engkau mampukan kami, Engkau pulihkan kami dari situasi pandemi ini. Ia akan berpengaruh terhadap pemulihan dunia ini dari pandemi COVID-19. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati setiap kami untuk mengambil bagian di dalam pelayanan bagi masyarakat bangsa ini. Kami juga berdoa untuk daerah di mana Tuhan tempatkan kami, di daerah istimewa Yogyakarta. Tuhan mampukan setiap kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan kami. Tuhan mampukan kami untuk di dalam penyertaan dan rencana indah-Mu untuk senantiasa merasakan keamanan dan kedamaian di daerah di mana Tuhan tempatkan kami. Sehingga Yogyakarta, Tuhan mampukan senantiasa ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Keamanan, kedamaian yang dari Tuhan memampukan kami untuk terus hidup di dalam kerukunan, dalam kebersamaan, dalam perjalanan bersama dengan masyarakat di sekitar kami, dalam kemajemukan, dalam heterogeneitas kami, dalam kemajemukan yang Tuhan ajarkan untuk kami hidup bersama dalam keberbedaan, namun bersama mencapai satu tujuan dalam perjalanan bersama kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Mampukan untuk berperan senantiasa menghadirkan damai sejahtera Tuhan, di mana Tuhan tempatkan gereja-gereja-Mu itu. Kami percayakan sepenuhnya gereja-gereja Tuhan melalui tangan panjang-Nya untuk bersama-sama menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah kehidupan bangsa ini. Demikian secara khusus bagi gereja Kristen Indonesia. Tuhan mampukan untuk menyatakan pelayanan-pelayanan yang menghadirkan damai sejahtera Tuhan melalui lembaga-lembaga baik YPPN, Budia Wacana, LPM Pelita Kasih, Yakum, dan juga lembaga-lembaga lain yang bersama-sama dengan gereja-gereja di Indonesia untuk mewujudkan damai sejahtera Tuhan dan menghadirkan damai sejahtera Tuhan itu. Tuhan, kami juga mengingat dan mendoakan bagi kehidupan jemaat-Mu, secara khusus bagi kehidupan jemaat Gereja Kristen Indonesia Ketumanan. Berkati dengan berkat kesehatan, kelancaran di dalam setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan, juga senantiasa Engkau mampukan untuk membangun kesehatian dan kesatuan di tengah kehidupan keluarga, perekonomian, dan juga aspek-aspek kehidupan kami yang lain yang Tuhan mampukan kami untuk dalam setiap pergumulan kami senantiasa mengandalkan Tuhan yang memampukan setiap kami untuk percaya
bahwa Tuhan ada dan berada di dalam kehidupan setiap kami, dalam perjalanan kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami, dan kehidupan kami sepenuhnya, sehingga Tuhan mampukan kami untuk bersama-sama meyakini rencana indah Tuhan yang sudah, sedang, dan akan terus menyatakan bagi kehidupan setiap kami. Secara khusus bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Gondomanan yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri, kami berdoa dalam nama Yesus pemulihan Engkau nyatakan, dan perjalanan atau tahapan-tahapan isolasi mandiri Tuhan izinkan untuk dilalui oleh setiap jemaat-Mu, dan pemulihan dari Tuhan karena pertolongan dan otoritas kuasa-Mu yang Kau kerjakan bagi setiap pribadi yang mengandalkan-Mu akan Kau nyatakan bagi setiap jemaat dan simpatisan GKI Gondomanan. Demikian juga dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Secara khusus kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, serta jemaat simpatisan yang baru pertama kali hadir di tengah ibadah, baik secara offline maupun pada saat GKI Gondomanan sudah Tuhan izinkan untuk mengadakan ibadah secara online. Berkati setiap kami untuk terus ada di dalam rencana dan berkat-berkat khusus Tuhan, baik di dalam kehidupan keluarga kami, maupun kehidupan dalam pekerjaan dan kehidupan kemasyarakatan kami. Sepenuhnya kami serahkan dalam otoritas kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, secara khusus bagi Gereja Kristen Indonesia Gondomanan, majelis jemaat secara keseluruhan, juga simpatisan, pengurus-pengurus komisi, koordinator wilayah, karyawan, dan juga koster gereja. Secara khusus kami berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja-Mu di sini dalam rangka memberdayakan jemaat untuk mengambil bagian di dalam pelayanan secara khusus di Gereja Kristen Indonesia Gondomanan ini. Tuhan memberkati setiap kebutuhan jemaat Tuhan, tenaga-tenaga yang dibutuhkan, proses-proses yang sedang berjalan dan sudah berjalan, kami serahkan dalam otoritas kuasa-Mu. Pandemi virus corona 19 di dunia dan di Indonesia, kami merasakannya masih terus kami alami, sekalipun kami menyatakan syukur kami mulai merasakan situasi yang sudah mulai berubah. Tuhan izinkan kami untuk meyakini bahwa perubahan ini akan terus menyatakan dalam berkat dan otoritas kuasa-Mu bagi bangsa ini, bagi dunia ini, sehingga Tuhan izinkan kami merasakan pemulihan yang dari Tuhan bagi kehidupan dunia dan negara kami, bangsa kami, untuk Engkau pulihkan dari COVID-19. Engkau mampukan kami untuk memulai kehidupan dalam kenormalan baru dengan keyakinan penuh segala sesuatu ada di dalam desain dan rencana Tuhan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Demikian pokok doa syafaat kami yang kami panjatkan kepadamu dengan keyakinan penuh akan penyertaan berkat dan penyataan rencana indah-Mu atas setiap kami, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami untuk bersama menyatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan membaca 2 Korintus 9 ayat 7-8 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Persembahan dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Katamso dengan nomor rekening
0245 01 0083 91 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan atau diserahkan langsung ke kantor gereja. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pada ibadah ini kami telah mengumpulkan persembahan. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan pada kami untuk mengumpulkan persembahan ini yang sejatinya berasal dari Tuhan juga. Berikan hikmat dan berkati kami yang mengelola persembahan ini Tuhan, supaya apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Ajar kami tidak hanya memberikan persembahan berupa benda-benda mati, tetapi bisa mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sesaat lagi ibadah kita di tempat ini akan segera berakhir dan kita akan melanjutkan ibadah kita dalam keseharian di mana Tuhan menempatkan kita. Marilah kita melayani secara utuh dengan meneladani pelayanan Yesus, terutama saat menyembuhkan Bartimeus. Kita akan menyanyikan dari nyanyian Kidung Baru 213, bait yang pertama dan ketiga. Kita sudah ditebus. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan pancinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, melayani secara utuh bagi sesamamu. Mampukanlah kami ya Tuhan, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan hari Minggu. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada dengan menjalankan 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi bepergian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.